Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إخواتنا في الله أعزنا الله وإياكم ورحمني الله وإياكم. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwa mereka al-mutakabbirun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum demikian besarnya dosa orang yang mutakabbir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesombongan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada salah seorang di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala mengambil kesombongan tersebut, pada hakikatnya dirinya telah mengambil dari sisi Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang tidak layak untuk dirinya. Sehingga dalam hadis yang sebelumnya kita terangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, Innal izza izari wal kibriya'a rijai faman naza'ani fihima azabtuhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Demikian pula ada di dalam Sahih Al-Imam Muslim dengan lafaz yang hampir sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemuliaan adalah selendangku. Demikian pula kesombongan adalah ridaku. Sama. Maka barang siapa yang mencabut keduanya dariku, apakah mencabut kemuliaan untuk kemudian dirinya mengenakannya, sehingga dirinya sombong di dunia, menginginkan agar supaya menjadi seorang yang mulia, sehingga merendahkan yang lainnya? Apakah mengambil selendang kesombongan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dirinya mengenakannya? Dia gunakan untuk melecehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azabtuhu. Niscaya aku akan mengazabnya. Ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Pada pembahasan yang sebelumnya pun juga telah kita sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang mengadunya neraka jahanam. Demikian pula mengadunya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sang neraka menyebutkan bahwasanya yang memasuki dirinya adalah mereka al-jabbarun, demikian pula mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang meninggikan dirinya di hadapan makhluk yang lainnya, songkak menerima al-haq dan merendahkan orang yang mengamalkannya. Ini adalah dari kalangan ahli nar dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya ke dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Adapun surga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang memasuki dirinya adalah ad-du'afa dan al-masakin, orang-orang lemahnya dan orang-orang miskinnya, yang mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari zaman Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi assalatu wassalam, kebanyakan pengikutnya beliau alaihi assalatu wassalam adalah dari kalangan orang-orang lemah di tengah-tengah kaumnya. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam mendakwahkan mereka untuk kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan ma naraka
ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiya ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Ketika Nabi Nuh alaihi wassalam mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan patung-patung yang mereka agungkan dan mereka pinta dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, "Ma naraka, sesungguhnya kami tidaklah melihat engkau melainkan pengikutmu adalah aradiluna badiyar ra'yi." Orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah dan paling lemahnya di antara kita, katanya. Ini menjelaskan pelecehan mereka. Ini menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang besar, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya, tapi enggan untuk menerima dakwahnya Nuh alaihi wassalam, sehingga kesombongan ada di dalam hatinya. Ditambah lagi dengan melecehkan orang-orang yang mengamalkan al-haq, merendahkan orang-orang miskinnya, orang-orang lemahnya, yang mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nuh alaihi wassalam. Dan sesungguhnya kita memandang bahwa mereka adalah badiyar ra'yi, orang-orang yang bunyi pikirannya, orang-orang yang dangkal pikirannya. Dan sesungguhnya kami sama sekali tidak melihat adanya keutamaan atas kalian. Dan sesungguhnya kita memandang kalian adalah orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang pendusta. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Demikian pula kisahnya kaumnya Syu'aib alaihi wassalam. Dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Demikian pula kisahnya kaumnya Shalih alaihi wassalam pun juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala alladziina istakbaru lil ladziina tud'ifu liman aamana minhum ata'lamuna anna Shalihan mursalun min rabbih qalu inna billadzi ursila bihi mu'minun. Wa qala alladziina istakbaru inna billadzi aamantum bihi kafirun. Dikatakan oleh mereka orang-orang yang sombong dari kalangan pengikutnya Nabi Shalih alaihi wassalam, yang enggan dari kaumnya untuk kemudian menerima dakwahnya Shalih alaihi wassalam dan menentangnya. Mereka berkata kepada orang-orang yang lemah di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan, apakah kalian merasa yakin beriman kepada apa yang diutus kepada Shalih alaihi wassalam? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kita beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau alaihi wassalam. Maka orang-orang yang sombong tersebut, demikian pula songkak tersebut, mengatakan, inna billadzi ursila bihi kafirun. Adapun kita dengan apa yang diutus dengannya Shalih alaihi wassalam adalah mengkafirinya, tidak beriman. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, menjelaskan pun juga sama pengikutnya Nabi Shalih alaihi wassalam adalah dari kalangan para du'afa, dari kalangan mereka para al-masakin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas kefakiran. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah rizqinya Muhammad alaihi wassalam adalah quta. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin, makna quta adalah ma yashuddu ar-ramqa, sekedar bisa mengisi lambungnya, tidak berlebihan. Sampai diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah-tengah malam karena kelaparan. Di tengah jalan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika ditanyakan tentang sebab musabab kenapa Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya, pun juga Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahwasanya yang mengeluarkan dirinya dari rumahnya adalah lantaran rasa laparnya. Sampai akhirnya mereka pun juga berjumpa dengan Umar ibn Khattab, pun juga demikian merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Kefakiran, kemiskinan adalah merupakan perkara yang biasa dialami oleh mereka ahli hak dan orang yang mengamalkannya. Sehingga janganlah kita merasa minder kalau seandainya kita mengamalkan al-haq dan kita istiqamah di atas al-haq, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian nantinya kita mengkhawatirkan kemiskinan, kefakiran, kita akan menjumpainya. Kalla summa kalla. Sesungguhnya balasan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para muttaqun adalah seukuran dengan besar tidaknya. Demikian pula banyak tidaknya rintangan-rintangan yang dihadapi oleh dirinya ketika menjalankan al-haq. Demikian ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Apalagi dalam hadis ini diterangkan bahwasanya ahlul jannah adalah dari kalangan mereka para du'afa, demikian pula dari kalangan mereka para masakin. Menunjukkan demikian besar fadilah al-faqr, menunjukkan demikian besar fadilah ad-du'afa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka ridha dan pasrah terhadap ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala jalankan atas mereka, demikian pula tidaklah kemiskinan tersebut, demikian pula tidaklah kelemahan tersebut menghalangi mereka untuk kemudian menjalankan al-haq, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang demikian besar kepada mereka dengan kesabarannya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya ternyata kemuliaan, demikian pula kalau seandainya kedudukan ar-riyasa, demikian pula harta adalah merupakan perkara yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan tersebut. Demikian pula para sahabatnya, orang-orang yang beriman dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pertama kali diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan harta, kedudukan dan yang semisalnya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kemiskinan akan memudahkan pemiliknya, akan memudahkan ahlinya yang memilikinya untuk istiqamah di atas al-haq. Demikian pula bersabar dari menjalankannya. Sebaliknya, kekayaan, demikian pula kekuasaan dan yang semisalnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia akan sangat dikhawatirkan membawa pemiliknya ke dalam lembah jahannam, membawa pemiliknya ke dalam sifat al-kibr, kesombongan, kesombongan yang dengannya akhirnya dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Bahrain mengambil jizyah upeti dari negeri tersebut untuk kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibagi-bagikan kepada mereka para fuqara dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka orang-orang Ansar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin yang miskin dan membutuhkan harta tersebut, ketika mendengarkan kabar ini, maka mereka langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah kepada mereka. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah-wajah para sahabatnya yang mengharapkan apa yang mereka harapkan dari harta-harta dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah
ucapannya, demikian pula bimbingannya, mengarahkan mereka ke dalam perkara yang lebih baik, demikian pula mendidik mereka untuk menjadi seorang yang as-sabirun 'alal faqri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum dunya kama busita 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukanlah kefakiran itu aku mengkhawatirkannya atas kalian wahai para sahabatku. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan akan melanda kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kalian pintu-pintu dunia sehingga kalian bersemangat, sehingga kalian berlomba-lomba untuk kemudian mendapatkannya, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian binasa sebagaimana binasanya mereka, wal a'yadzubillah. Ini menjelaskan kepada kita ikhwatan fillah azanallahu wa iyyakum bahwasanya harta adalah perkara yang menyebabkan kebinasaan seorang hamba dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta menyebabkan seorang hamba tidak sabar dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta menyebabkan seorang hamba melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tersibuk dengan dunianya, sehingga perlahan-lahan dirinya tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian di kemudian hari dirinya berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya terus berkelanjutan akhirnya membawa dirinya merendahkan ahlul haq, merendahkan mereka orang-orang yang istiqamah di atas al-haq. Wal a'yadzubillah, summa wal a'yadzubillah. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Demikian pula dalam hadis yang mulia ini di samping menjelaskan tentang bahayanya sifat al-kibr, demikian pula menerangkan kepada kita di antara akidah dari akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan an-nar, demikian pula menciptakan al-jannah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya bisa berbicara. Bisa berbicara. Seperti halnya yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan. Demikian pula seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, mengkisahkan tentang keadaan neraka Jahannam pada yaumul qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taqulu li jahannam hal talati wa taqulu hal min mazid." Pada hari nanti di mana akan dikatakan kepada neraka Jahannam, "Apakah engkau telah penuh?" Ketika sekelompok orang dari kalangan ahli nar dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, ketika sekelompok orang dari kalangan mereka para mutakabirun dari kalangan ahli nar dilemparkan, disungkurkan di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka Jahannam, maka setiap kali ada sekelompok orang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, maka terus akan dikatakan kepada mereka, kepada neraka tersebut, "Hal min talati, apakah engkau telah merasa penuh?" Maka neraka akan mengatakan, "Hal min mazid, apakah ada tambahan yang lainnya wahai Allah Subhanahu wa taala?" Ini menjelaskan bahwasannya neraka Jahannam bisa mendengarkan ucapan yang disampaikan kepada dirinya, demikian pula bisa menjawabnya seperti halnya makhluk-makhluk yang lainnya. Ini kuatana fillah azanallahu wa iyyakum merupakan keimanan. Karena itulah yang datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk kemudian membenarkan apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempercayainya. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantiqu 'anil hawa, berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari segi taklifiyah, bagaimananya
Demikian pula dari segi tentang hakikatnya, itu seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sama sekali Rasulullah SAW tidak mengabarkan tentang hakikat zat neraka jahanam, demikian pula surga dalam hadis-hadisnya. Demikian pula sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung hakikat zatnya al-jannah, demikian pula an-nar di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga wajib bagi kita untuk membenarkan khabar yang datang berkisar tentang sifat dari sifat-sifat al-jannah, demikian pula an-nar, dalam keadaan tentang hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak dikabarkan tentangnya. Ini kuatana fila azzanallahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk kepada poin yang berikutnya dalam kitab At-Tawadhu pada halaman yang ke-32. Iya kan? Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala jazaa'ul faqiril mutakabbir. Balasan orang yang miskin lagi sombong. Setelah sebelumnya dikabarkan bahwasanya atau telah kita terangkan bahwasanya para fuqara demikian pula para du'afa adalah orang yang mudah menerima al-haq dan mudah istiqamah di atas al-haq dan mudah mengikutinya. Maka pada pembahasan yang setelahnya yang akan kita sebutkan, ternyata di sana ada di antara mereka para fuqara, demikian pula para masakin dengan kemiskinannya, dengan kekurangannya. Ternyata bukanlah menyebabkan mereka tunduk dan patuh terhadap al-haq, bahkan menjadi seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong. Yang seharusnya dengan kemiskinannya dirinya patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dengan kemiskinannya membawa dirinya untuk kemudian muhasabah dan kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sebaliknya, ternyata dengan kemiskinannya membawa dirinya ke dalam lembah kebinasaan, menjadi seorang yang sombong wal a'yadzubillah. Ini khuatana fila azzanallahu wa iyyakum, sehingga orang yang seperti ini kalau seandainya ada seorang yang miskin kemudian ternyata menjadi seorang yang sombong, maka dirinya mendapatkan kesengsaraan pada dua tempat. Kesengsaraan di dunia dengan kesombongannya dirinya akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesengsaraan pada yaumul qiyamah, di mana dengan kesombongannya akhirnya menyeretkan dirinya ke dalam lembah kebinasaan, diseret ke dalam neraka jahanam wal a'yadzubillah. Ini khuatana fila azzanallahu wa iyyakum, kerugian di atas kerugian. Sudah di dunia dirinya menderita dengan kekurangannya, dengan kemiskinannya, dengan penderitaannya. Ditambah lagi pada yaumul qiyamah dirinya akan merasakan azab yang sangat dahsyat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim." Wa qala Muawiyah wa la yanzuru ilaihim, dalam sebagian riwayat. Wa lahum azabun alim. Ada 3 orang. Yang ketiganya tersebut, apakah apabila ada salah seorang di antara umat ini tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan diri-diri mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ataukah dalam jalur sanad yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka. Sudah tidak diajak bicara. Demikian pula tidak disucikan dosa-dosanya. Demikian pula ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya.
Subhanallah. Ditambah lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahum azabun alim, bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Subhanallah. Yang pertama adalah syekhun zani, seorang yang sudah tua akan tetapi dirinya berzina. Wal'iyadzubillah. Seharusnya orang tersebut apabila semakin bertambah umurnya, maka seharusnya semakin bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketuaan adalah termasuk nazir, peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah gariskan kepada seorang hamba. Kata Ibnu Abbas mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akum nadhir, telah datang kepada kalian nadhir, peringatan. Maka beliau mentafsirkan asyhadu, yaitu uban atau ketuaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada diri seorang hamba sebagai peringatan menunjukkan dekatnya ajalnya, untuk kemudian menyebabkan dirinya semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketuaan tersebut. Akan tapi sebaliknya ternyata di sana ada seorang yang semakin bertambah umurnya, maka semakin bertambah hawa nafsunya, semakin bertambah syahwatnya. Di samping bertambah untuk kemudian menambah hartanya, demikian pula menambah dan semakin mengembangkan angan-angannya. Ternyata tumbuh subur di dalam benaknya keinginan untuk berzina, wal'iyadzubillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani, hubbu dunya wa tulul amali. Ketika semakin bertambah usia seorang hamba, semakin bertambah ketuaan seorang hamba, maka semakin bertambah besar pula dua perkara yang ada pada diri seorang hamba tersebut. Yang pertama adalah hubbu dunya, kecintaan dari mendapatkan dunia. Yang kedua adalah tulul amal, tingginya cita-citanya, tingginya hasrat, tingginya keinginannya dari mendapatkan kehidupan dunia, wal'iyadzubillah. Sehingga dalam hadis yang lainnya ketika Rasulullah SAW menggaris satu garis yang menjelaskan bahwasanya ini adalah ajal, ketetapan pada diri seorang hamba, yang pasti dan pasti seorang hamba ketika menjalani hidupnya akan melewati garis tersebut. Tapi ternyata Rasulullah SAW menggaris garis yang lurus, yang melebar, yang panjang, sehingga menembus garis ajal yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW menjelaskan, wa hadza amaluhu, dan ini adalah angan-angannya. Sehingga walaupun ajal telah mendatanginya, akan tetapi angan-angannya terus semakin bertambah subur di dalam dirinya. Dan tidaklah yang akan menghentikan dan menggagalkan angan-angan diri hamba ini kecuali ajal yang menjemputnya, wal'iyadzubillah. In ikhwatana fil azanallahu wa iyyakum. Sehingga Rasulullah SAW sangat mencela keadaan seorang hamba yang semakin tinggi angan-angannya, mencela keadaan seorang hamba yang memanjangkan angan-angan kehidupan dunianya sehingga melupakan dirinya dari darul akhirah, merupakan dirinya dari kampung tempat tinggal sebenarnya, yaitu pada yaumul qiyamah, immal jannah wa immal nar. Tidak ada tempat yang lain dari keduanya. Kalau asalnya seorang masuk ke dalam al-jannah, berarti dirinya diselamatkan dari an-nar. Kalau seandainya dirinya ditakdirkan masuk ke dalam an-nar, berarti dirinya tidak masuk ke dalam al-jannah, kecuali bagi seorang bagi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para muwahhidin al-mu'minin. Ini kuatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW memegang pundak sahabat ini kemudian mengatakan dalam hadis ini,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau Ibnu Umar di dunia ini seperti halnya seorang yang asing, ataukah seperti halnya seorang yang sedang melewati satu jalan. Artinya, apabila seorang itu asing di dunia, asing jauh dari tempat tinggalnya, pasti dirinya berkeinginan untuk kemudian kembali kepada keluarganya. Apabila seorang itu musafir jauh dari kampung halamannya, walaupun dirinya mendapatkan harta, walaupun dirinya mendapatkan kekayaan, akan tetapi dirinya masih dan sangat besar keinginannya untuk kemudian berjumpa dengan keluarganya. Dan kalau bisa harta-harta yang dimiliki oleh dirinya kirim kepada keluarganya dan membangun rumah di kampungnya, karena itulah tempat tinggalnya. Inilah keadaan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang asing yang hendaklah ketika mereka hidup di dunia mengamalkan amalan-amalan yang saleh untuk kemudian membangun rumah di dalam surganya. Memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mendapatkan tempat yang berharga, tempat yang jauh lebih baik di dalam al-jannah. Ini ikhwatan fillah azanallahu wa iyyakum. Apakah kalau seandainya tidak, maka engkau menjadi seorang yang abiru sabil, orang yang melewati satu jalan yang lebih sempit gerakannya dibandingkan seorang yang gharib. Kalau seorang yang gharib mungkin akan kembali ke kampung halamannya dalam waktu yang sangat lama. Tapi kalau seandainya seorang itu sedang melewati satu jalan, di ujung jalan itu adalah tempat tinggalnya, sehingga sama sekali tidak ada keinginan untuk kemudian membangun rumah di jalan yang dilaluinya. Tidak sama sekali menginginkan tinggal di jalan yang dilaluinya, karena sebentar lagi akan sampai ke kampung halamannya. Inilah ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum sikap dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan skala prioritasnya adalah al-jannah. Menjadikan tujuan dan modal utamanya adalah al-jannah. Bagaimana caranya supaya dirinya menjadi seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan amalan-amalan saleh. Menjadikan dunia adalah sebagai tempat untuk dirinya memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian dirinya menabungnya, membuat rumah yang sebenarnya di dalam al-jannah. Tidak malahan melalaikannya dan melupakannya dari tempat dan kampung halamannya yang sebenarnya. Sehingga ketika Ibnu Umar mendapatkan nasihat yang berharga yang seperti ini dari khairul anbiya, demikian pula imamul muttaqin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, idza amsayta fala tantazir sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Apabila kalau seandainya demikian wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diriku, maka apabila engkau berada pada pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Demikian pula kalau seandainya engkau berada di dalam sore hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu pagi hari. Hendaklah engkau amalkan amalan-amalan saleh. Hendaklah engkau memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperpanjang amal-amalmu. Janganlah engkau menyangka bahwasanya di sore hari engkau akan berjumpa dengan keluargamu dan masih bercengkrama dengan mereka. Membayangkan ajal, membayangkan kematian berada di hadapannya, sehingga semakin membawa dirinya, semakin mengasung dirinya untuk kemudian memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kesehatan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka engkau ambil kesehatan tersebut untuk kemudian engkau manfaatkan dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang
fakir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirimu. Demikian pula ketika kehidupan ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu, maka hendaklah kau manfaatkan dengan baik, memanfaatkan dengan amalan saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Yang di sana penyesalan yang besar bagi mereka para mufarriqun, orang-orang yang mengentengkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengentengkan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil azzanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua adalah malikun kazzab, seorang raja yang berdusta. Seorang raja yang berdusta, yang seharusnya kebanyakan sebagian orang menggunakan kedustaan adalah dalam rangka untuk kemudian mengangkat derajatnya. Rela berdusta di hadapan tetangganya, rela berdusta di hadapan masyarakat yang lainnya, dengan harapan agar supaya dengan kedustaan yang disampaikan oleh dirinya, diharapkan nantinya mereka akan mengangkat wibawanya, memiliki kemuliaan di tengah-tengah mereka. Akan tapi ternyata seorang raja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, demikian pula telah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan, demikian pula telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya kemudahan, ternyata masih saja sebagian mereka berdusta kepada rakyat-rakyatnya, berdusta omongannya, mendustakan berita-berita yang disampaikan di tengah-tengah mereka. Yang seharusnya seorang raja tidak perlu untuk kemudian menggunakan kedustaan tersebut, karena dirinya sudah mulia di hadapan mereka, sudah mudah urusannya, sudah terpenuhi kebutuhannya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, sehingga apabila ada seorang raja yang demikian sifatnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam 3 kelompok orang yang nantinya tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak disucikan dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka, dan akan diberikan azab yang pedih pada yaumul qiyamah. Dan yang terakhir inilah sebagai syahid daripada pembahasan yang kita sampaikan adalah ailun mustakbir, seorang yang miskin. Ail adalah fakir, dalam tahqiq yang di bawahnya ail fakir, dan mustakbir lagi sombong. Miskin, sombong kepada yang lainnya. Yang seharusnya seorang yang miskin tidak ada pada dirinya kelebihan atas hamba-hamba yang lainnya, sehingga menyebabkan dirinya merendahkan hamba-hamba tersebut. Perbedaannya dengan seorang yang dari kalangan ahlul jah, orang-orang yang memiliki kedudukan, ahlul mal, orang-orang yang memiliki harta. Wajar kalau seandainya dengan kedudukannya, wajar kalau seandainya dengan hartanya, dirinya menyombongkannya di hadapan yang lainnya, merasa bangga dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Tapi ternyata di sana ada seorang yang miskin, yang tidak ada pada dirinya perkara untuk kemudian menyombongkan di hadapan yang lainnya. Tidak ada kelebihan pada dirinya untuk kemudian dirinya merasa ada kelebihan di hadapan yang lainnya. Ternyata membawa dirinya ke dalam kesombongan, wal a'yadzubillah. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga ketiga orang ini adalah orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan. Demikian pula ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita hendaklah kita berhati-hati dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah ketuaan kita membawa diri kita untuk kemudian berzina, wal a'yadzubillah. Demikian pula janganlah kekuasaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, kalau seandainya kita mendapatkannya, membawa diri kita untuk kemudian berdusta kepada yang lainnya. Apakah janganlah kemiskinan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita di atasnya membawa diri kita untuk berlaku sombong, wal a'yadzubillah. Kalau seandainya kita memilikinya, sudah miskin sombong, sudah hidupnya mengalami kesusahan, ternyata congkak di hadapan yang lainnya, merasa tinggi, merasa gengsi,
merasa punya kelebihan sehingga melecehkan kaum muslimin yang lainnya, maka nantinya dirinya akan mendapatkan dua kesengsaraan di dunia dengan kemiskinannya, ternyata tidak sama sekali mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesengsaraan pada yaumul qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengategorikan dirinya termasuk dari kalangan mereka para mustakbir, sehingga diancam seperti yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang kita sebutkan. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Ini bahayanya al-faqir dan al-faqir lagi mutakabbir, sombong. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya untuk meningkat waktu karena mungkin ini malam terakhir. Kaifa yuhsarul mutakabbirun, bagaimana dibangkitkannya orang-orang yang sombong tersebut, bagaimana dibangkitkannya mereka dari kuburan mereka nanti pada yaumul qiyamah. Ini khawatana fillah, azanallahu wa iyyakum, sehingga mu'allif hafizahullah taala hendak menggambarkan kepada kita telah sebelumnya menjelaskan tentang demikian bahayanya seorang yang sombong, demikian pula demikian bahayanya balasan seorang yang sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'allif akan menerangkan kepada kita bagaimana rupa mereka, bagaimana wujud mereka ketika dibangkitkannya mereka dari kuburan-kuburan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal az-zurri fi suwarir rijali yaghshahum adh-dhullu min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulugh ta'aluhum narul anyar yusqawna min usarati ahli an-nar tinatil khabali wal a'yadzu billah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Tirmidzi dari Ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Tirmidzi rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibangkitkan seorang yang mutakabbirun, seorang yang sombong pada yaumul qiyamah amsal az-zurri, seperti az-zur. Disebutkan dalam tafsir yaitu asgharun namli, semut yang paling kecil, itu zur. Sehingga dibangkitkan mereka seperti hanya semut-semut yang paling kecilnya, sebagai balasan yang wifaqa, yang setimpal dengan amalan-amalan yang mereka amalkan di dunia. Mereka dengan kesombongannya seakan-akan membesarkan diri mereka, membesarkan jiwa mereka, membesarkan kedudukan mereka di hadapan makhluk. Maka nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wujud mereka ke dalam rupa makhluk yang paling kecil, dari asghari namli, dari semut yang paling kecilnya. Adapun yang lainnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa yang sempurna, lebih besar dibandingkan dirinya, sebagai balasan yang setimpal. Dahulu dirinya di dunia merendahkan temannya, dahulu dirinya di dunia mengangkat kedudukannya, mengangkat jiwanya, membesarkannya, sehingga nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengecilkan, akan mengkerdilkan jiwanya di hadapan makhluk yang lainnya, sebagai kehinaan yang sangat pada orang-orang yang mutakabbirin, al-jabbarin. Ini khawatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Dalam rupa mereka para lelaki yang sempurna, tapi kecil badannya. Yaghshahum adh-dhullu min kulli makanin, yang mereka akan diliputi kehinaan dari seluruh tempat, seluruh arah yang ada di sisi mereka. Dari kanan mereka hina karena makhluk yang lainnya lebih tinggi dibandingkan dirinya.
Dari sisi kiri mereka hina karena temannya adalah dibangkitkan dengan rupa yang tinggi dibandingkan dirinya. Depan mereka, belakang mereka hina meliputinya. Subhanallah. Setelah dirinya di dunia membesarkan dirinya dari kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakangnya, dirinya membesarkannya, ditambah lagi dirinya membesarkan dengan lisannya. Nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Tidak bermanfaat untuk dirinya harta yang dirinya sombongkan di dunia. Tidak bermanfaat untuk dirinya kekuasaan yang dengannya akhirnya dirinya menjadi seorang yang sombong dengan kekuasaannya. Ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum. Yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulus, yang mereka akan digiring secara bersamaan, dikumpulkan, kemudian mereka digiring ke dalam satu penjara di dalam jahanam yang dinamai dengan bulus. Dikumpulkan dan dimasukkan ke dalamnya. Ta'luhum narul anyar, yang akan ditinggikan untuk mereka, untuk kemudian melahap dan mengazab mereka. Neraka dari neraka jahanam yang ada disiapkan, gemuruh apinya sudah meninggi untuk kemudian siap membakar badan-badan mereka dengan kesombongannya. Yusqawna min 'usarati ahli nar, yang nantinya mereka di dalam neraka jahanam akan diberi minum dari 'usarati ahli nar, dari perasan keringat ahli neraka jahanam. Qainatul khabal, yang bentuknya seperti lumpur, yang kalau rasaannya diminum oleh pemiliknya, diminum oleh ahli nar, maka akan khabal, akan menyebabkan rusaknya seluruh anggota badannya. Ini ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada kullu jabbarin 'anid min wara'ihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'una wa la yakadu yusifu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun alim, atau kama qala Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sangat merugi mereka para jabbarun 'anid, orang-orang yang sombong lagi menentang al-haq. Sesungguhnya mereka akan diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah min ma'in sadid, dari air yang bentuknya seperti nanah, yang hampir-hampir saja mereka tidak sanggup untuk kemudian menelannya. Namun mereka menelannya sebagai azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada mereka kematian dari seluruh tempat yang ada di tengah-tengah mereka, dan mereka mendapatkan azab yang sangat dahsyat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum. Di samping telah dipanaskan minuman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka disuruh untuk kemudian meminumnya, maka ketika mereka meminumnya, subhanallah, akan menyebabkan hancurnya isi perutnya, hancurnya badannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Datang kepada mereka kematian dari seluruh penjuru, dari seluruh arah, dari arah-arah mereka, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang mereka, bawah atas mereka, api neraka jahanam demikian menyala dan membakar mereka. Di samping mereka mendapatkan minuman yang sangat membinasakan mereka, akan tapi ternyata mereka tidaklah mati, karena sesungguhnya kematian telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ahli nar, apabila mereka masuk ke dalam neraka jahanam, maka mereka harus merasakan azab dari azab-azab yang telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus akan merasakannya dalam keadaan mereka tidak merasakan yang namanya kematian sama sekali. Wal'iyadzubillah. Berbeda halnya di dunia mungkin dengan sangatnya siksaan, demikian pula dengan sangatnya kesakitan yang dialami oleh dirinya akan membawa pemiliknya ke dalam sakaratul maut.
yang nantinya akan mengakhiri hayatnya, mengakhiri kehidupannya. Tapi nanti pada yaumul qiyamah, di mana ketika mereka merasakan sakaratul maut, di mana ketika mereka merasakan demikian rusaknya badan-badan mereka, merasakan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kembali memulihkan badan mereka, kembali menyehatkan mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan kekuatan mereka untuk kemudian semakin merasakan azab yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala besarkan badan mereka sebagai azab agar supaya mereka merasakan kekuatan, agar supaya mereka merasa kuat merasakan azab yang sangat dahsyat nanti pada yaumul qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab." Ketika hangus, ketika matang kulit-kulit mereka dan badan-badan mereka dilalap neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya, dengan kulit yang baru seperti sedia kalanya, agar supaya mereka merasakan azab lantaran perbuatan dan amalan mereka di dunia. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, sehingga hadis yang datang dari Rasulullah alaihi wasallam, apakah hadis yang baru kita sebutkan ataukah hadis yang sebelum-sebelumnya, sangat menghasung diri kita untuk kemudian kita mengkhawatirkan pada jiwa-jiwa kita kalaulah seandainya syaitan menyusupkan, syaitan melemparkan, syaitan membisikkan di dalam benak kita perkara kesombongan, perkara kesongkakan yang nantinya membawa diri kita ke dalam lembah kebinasaan wal a'yadzubillah. Demikian pula senantiasa menghasung diri kita hadis-hadis tersebut. Demikian pula ayat dari ayat-ayat yang dibawakan oleh mu'allif hafizahullah taala untuk kemudian menghasung diri kita menjadi seorang yang mutawadhi', seorang yang merendahkan diri kita karena Allah Subhanahu wa taala, memuliakan hak saudaranya. Demikian pula menghormati hak saudaranya, memuliakannya dan mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini khawatana fil azanallah wa iyyakum mungkin yang bisa ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala. Adapun yang setelahnya mungkin kita akan lanjutkan pada hari setelah Idul Fitri insyaallah taala. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.